Ketika Soekarno enggan berperang melawan Soeharto, Soekarno masih perkasa namun tak ingin menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara Soeharto berani melakukannya. Di kalangan kesatuan aksi mahasiswa, kami, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto adalah pahlawan. Kendati demikian, kepopuleran Soeharto tak mencegah para aktivis kami mendatangi rumahnya dan melayangkan protes. Mereka kecewa karena Soeharto tak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran kami oleh Presiden Soekarno. Pada 20 Februari 1966, Soeharto menerima beberapa pentolan kami di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan kami dibubarkan. Salah seorang aktivis, Yusuf Wanandi, mencatat pembicaraan yang terjadi dalam memoarnya, Menyimak Tabir Orde Baru, Memoir Politik 1965 sampai dengan 1998. Jawaban Soeharto sangat tegas. Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya. Demikian kata Soeharto. Perkataan selanjutnya yang menohok batin aktivis mahasiswa itu terlontar pula dari mulut Soeharto. Memangnya kami itu sakral. Sekali-sekali kita harus bergerak ke samping. Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silakan benturkan kepala kalian ke tembok. Nada ketus dari pernyataan Soeharto menyeretkan dilema yang sedang dihadapinya. Menurut Yusuf, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik saat itu. Tidak semua jenderal percaya Soeharto, mengingat dia pernah terkucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata dan karismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan untuk kepentingan menyudutkan Soekarno. Mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan pendobrak. Sementara ruang gerak Soeharto terbatas, satu tusukan dari belakang tamatlah riwayatnya karena ada jenderal-jenderal lain yang tak suka padanya. Menurut pakar politik militer Salim Said, Soeharto dengan dukungan masyarakat anti-komunis nyaris tak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Soekarno. Bahkan pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dapat dikuasai Soeharto, apalagi angkatan lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis namun pendukung setia Soekarno. Di antaranya Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Ajib. Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marskal Umar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Soekarno. Kepolisian dengan 125.000 personel yang dipimpin Jenderal Sucipto Yudhoyarjo juga pro Soekarno serta kelang senang di bawah Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah Laksamana Marta Dinata semula bersikap netral, tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin Mulyadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000, yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKU. Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Komandan KKU merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut Letnan Jenderal Hartono. Tulis Salim Said dalam Gestapo 65 PKI Aidit Soekarno dan Soeharto. Oidita adalah seorang menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto. Dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur. Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKU, pasukan Gak Cepat PTT Auri, dan Brimob telah siap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak, dan instruksi itu tak kunjung datang. Ujar Oi kepada Pramudia Anantatur dan Stanley Adiprastyo dalam memoir Oi Cita, pembantu Presiden Soekarno. Menurut Oi, berdasarkan penuturan orang-orang sekeliling Soekarno, Sibung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia,
sebagaimana Vietnam dan Korea. Bung Karno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya, melarang keras menangkap apalagi menembak seekor menjangan di halaman istana. Memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antara sesama bangsa sendiri. Jelang penandatanganan surat perintah 11 Maret, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrat Idris, Komandan RPKAD Dini Kopassus Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Reksotarsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi menghajar PKI berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Darsono menggalang kekuatan politik di kalangan angkatan darat untuk mendukung Soeharto. Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal Idris dan Sarwo Edi untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana, asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut pautkan Soeharto. Tulis Harold Crutch dalam Militer dan Politik di Indonesia. Strategi Soeharto adalah untuk memberi kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya yang dipimpin oleh para komandan radikal. Setelah menggenggam surat perintah 11 Maret, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Crutch mencatat, setelah penangkapan 15 menteri terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar menerpa angkatan udara, sedangkan pembersihan skala kecil terjadi di kepolisian dan angkatan laut. Sementara pasukan pengawal presiden Resimen Cakrabirawa dibekukan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Tak pelak Presiden Soekarno kehilangan pelindungnya. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno. Tulis Salim Said. Pada 1968, Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Sidang umum kelima MPRS secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden menggantikan Soekarno. Selama 30 tahun kemudian, sang jenderal bertahta pada singgasana kekuasaan tertinggi di Indonesia. Demikian Kura-Kura Bakar Ramli Sundel.